Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku, ya, kita pada hari ini berjumpa kembali dalam pembelajaran. Mudah-mudahan kalian bisa masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini kita akan masih membahas tentang pembelajaran matematika, ya. Masih di bab 5, yaitu pengumpulan dan penyajian data. Pengumpulan dan penyajian data. Setelah kemarin kita pelajari, ya, tentang pengumpulannya. Nah, sekarang kita belajar tentang penyajian datanya. Apa yang akan kita pelajari dalam penyajian data ini? Yang pertama adalah daftar, kemudian tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis. Ini, ya. Jadi kita akan belajar untuk penyajian data ada 5, ya, 5 yang akan kita pelajari. Itu daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis. Nah, untuk kali ini yang kita akan pelajari adalah tentang penyajian data dengan daftar, ya. Penyajian data dengan daftar. Oke, sebab itu tolong kalian perhatikan, ya. Kalian perhatikan. Insya Allah Bapak akan pelan-pelan menerangkannya, ya. Siapkan buku paketnya, siapkan buku tulisnya. Kita akan masuk ke pembelajaran penyajian data ke materi daftar. Jadi kita satu-satu dulu, ya. Untuk hari ini kita daftar dulu. Nah, ini penyajian data di sini, daftar. Penyajian data daftar. Nah, penyajian data dalam bentuk daftar. Penyajian data dalam bentuk daftar yaitu contoh di sini, ya. Dalam bentuk daftar nanti kamu mengurutkan, ya, mengurutkan angka, ya, berdasarkan urutan yang rapih nanti. Nah, kita sekarang disajikan oleh gambar, ya. Kita bacakan narasinya. Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Benny menuliskan di papan tulis. Benny menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5. Jadi ada 30 data nanti, ya. Ada 30 data. Nah, ini Benny menuliskan tentang tinggi badan teman-temannya. Nah, ini kita kembali lagi pelajaran yang awal. Ini Benny mengambil pengumpulan data secara apa? Primer atau sekunder? Ya. Apa kira-kira? Primer atau sekunder? Ya, jadi Benny ini mengambil data secara sekunder karena langsung menanyai kepada teman-temannya tanpa langsung Benny yang menyaksikan sendiri di sana, cuma nanya aja. Nah, setelah Benny menuliskan tinggi badan semua teman-temannya, diperoleh data sebagai berikut. Di sini lihat kalian. Dalam satuan cm 140, berarti ini anak pertama, ya, siswa pertama yang ditanyai Benny, tinggi badannya adalah 140 cm. Selanjutnya 142, 138, 150, 155, 156, 165, 148, 145, dan seterusnya. Nanti kalian bisa lihat, ya, di bukunya. Nah, ini harus ada 30 siswa karena jumlah siswa kelas 5 adalah 30 siswa. Ini nanti kalian buat, ya, berapa ininya, baris kesininya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ke bawahnya ada berapa? Ini 1, 2, 3,
3, 4, 5 pas ya. Ininya ada ke sini adalah 6 dan ke belakangnya adalah 5. Oke, ini pas 30. Nah, kamu bisa lihat di sini kan ada 140, 142, 138, 150, 155, 156. Nah, ini kalau kita lihat urutannya itu acak. Urutannya acak, tidak diurut dari yang terkecil menuju yang terbesar, atau dari yang terendah sampai yang tertiga. Ini asal dulu ditanya kamu berapa. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Ini namanya sekumpulan data. Sekumpulan data apa? Sekumpulan data tinggi siswa kelas 5. Lanjut di sini. Dari data di atas diperoleh tinggi badan tertinggi 165. Jadi yang paling tinggi berapa di sini dari 30 siswa itu? Di sini ada 165. Nih, 165. Di mana posisinya? Nah, ini ya 165. Ada berapa orang di sana? Ya. Ada berapa? Ini yang tertinggi berarti ya. Sedangkan pasti kalau yang tertinggi kebalikannya paling terendah. Yang terendah berapa tingginya di kelas 5 tersebut? Ada 138. Ini paling terendah, sedangkan inilah paling tertinggi. Lanjut. Nah, ini membaca data dan menafsirkannya. Menafsirkannya itu tadi yang tertinggi ya, yang terendah. Membaca data dan menafsirkannya. Menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Jadi untuk menafsirkan data dari daftar ya, dari daftar dapat dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi nggak boleh ya, jadi harus dari terkecil dulu sampai yang tertinggi. Kita mulai tadi, kita cari dulu yang terkecil berapa? 138 cm. Di sini mulai 138. Ya, ke sebelah kanan berarti 138. Nah, di sini nanti kamu bisa lihat ya. Di sini 42 terus balik ke sini terus ya. Berarti arahnya dari kiri ke kanan urutannya. Terus dari sini lagi mulai dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan ya. Urutannya seperti itu. Nah, kalian ini adalah data yang sudah diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tertinggi berapa tadi? 165. Sedangkan terendah adalah 138 cm. Ini adalah ya sudah diurutkan ya. Jadi untuk membaca data, ulang lagi. Untuk membaca data maka kita harus mengurutkannya ya. Mengurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Lanjut di sini. Nah, ini berdasarkan daftar di atas dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, data terendah berapa? Yaitu 138 cm. Nah, siswa yang memiliki tinggi 138 ada berapa? Berapa siswa? Sini lihat. 138 itu ya. Jadi kalau ada 138, siswa 138 terus saja. Ya. Berapa di sini? Ada berapa orang? Dua orang siswa atau 2 anak. Jadi yang tingginya 138 setelah diurutkan itu 2 orang. Ini ya. 138 ini 2 siswa. Nah, kemudian yang data tertinggi adalah berapa? 165 cm. Berapa siswa? 1 ya, nggak ada lagi. Jadi yang tertinggi di kelas 5 ya adalah 165 cm. Lihat di sini. Kemudian kalian bisa lagi sini, karena untuk membaca data seperti itu ya. Bapak ulang lagi. Untuk membaca suatu data maka harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang tertinggi atau yang terbesar. Karena ini apa? Kita lihat data di awal ini adalah datanya acak ya. Dari ke-30 siswa acak, tidak diurutkan dari yang terendah, tidak kan? Tuh 140, 142, 138. Harusnya yang terendah dulu. Nah, tapi ini data acak nanti oleh kalian dirubah supaya bisa dibaca, disusun dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kita lanjut di sini lihat ya, kalian bisa lihat di sini lihat. Siswa yang memiliki tinggi 165 cm adalah satu anak. Kemudian ya,
Siswa yang memiliki tinggi 140 sini berapa orang? 2 orang. Jadi siswa memiliki tinggi 142 berapa? 2 orang atau 2 siswa. Yang 143 satu orang. Jadi enak nanti ketika data ini sudah diurutkan, maka kita lebih mudah ya mencari jumlah siswa yang tingginya berapa ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan ada contoh soal. Ini mengumpulkan data di sini ya. Ini adalah contoh soal. Ya, kita lihat contoh soal. Nah, ini contoh soal, perhatikan. Contoh soal yang pertama. Hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5 materi pengumpulan data adalah sebagai berikut. Jadi, ini hasil ulangan siswa kelas 5 ya. Ada berapa jumlah siswanya? Nah, kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Jadi ada 30 siswa data ini. Lihat ini. Ya, ini adalah perolehan nilai siswa ketika ulangan setelah dinilai oleh guru. Jadi ketika siswa kelas 5 ini nilainya seperti ini 80 85. Lihat ini. Ini urutannya tidak berurutan. Nah, kita akan coba ya. Pertanyaannya, dari data di atas tulislah dalam bukumu daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Dalam bentuk kolom dan baris. Yang teratur berarti dari yang teratur ya. Nah, teratur jadi diatur seperti apa diaturnya? Seperti ini nanti. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Terpanjang ya, jangan dulu diurutkan dulu, jangan ya. Diatur dulu ya. Jadi ada berapa baris ini? Ada berapa baris nanti lihat ya. Ada berapa baris? 1 2 3 4 5 6. Ya, sama aja seperti ini ya, karena jumlah siswanya sama 30. Yang penting kamu harus sama nanti, tidak boleh ada yang kurang dan tidak boleh ada yang lebih. Kira-kira seperti apa? Kalau 30 bisa ya, barisnya ke sininya 6, ke belakangnya 5. Bisa kalau ke sininya 5, maka barisnya ke belakangnya adalah 6 ya, seperti itu. Yang penting tidak kurang dan tidak lebih. Oke, kita lanjut di sini. Nah, sini. Nah, kita pertanyaan, dari data di atas tulislah dalam bukumu daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Nah, B, urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi nanti ya. C, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Nah, oke, kita lihat. Dari data di atas tulislah dalam bukumu daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Nah, seperti ini. Ini adalah baris, bawah adalah kolom. Ini adalah baris ya. Ini baris ini. Ini baris ini ya. Ini baris ini. Ini dari ini adalah namanya baris, ini adalah kolomnya sini ya. Terus ya. Oke, kita masukkan ini angka-angkanya. Kita acak aja dulu. Ini contohnya di sini. Kita masukkan ya. 80. Nah, 80. Terus aja ya, jangan dulu diurutkan. Terus di sini 85. 70 ya, coba cepat. Kemudian 90. Kemudian 75. Kemudian di sini 80. Kemudian 75 ya. Kemudian 70 ya. Ini kemudian kita 90. Nah, di sini 90. Kenapa seperti ini?
supaya nanti dirapihkan di sini, karena buat dulu ya, supaya barisnya supaya rapi di sini ya. Susun yang teratur dalam bentuk kolom dan baris seperti ini. Jadi kalian ya buat. Tidak usah pakai garis, nggak usah. Ini 90, 95 di sini ya, 95. Kemudian 95 lagi. Kemudian 90, kemudian 65, kemudian di sini 70, kemudian 95 ya. Apa di sini? Kemudian 95 sudah tadi, sekarang 90, kemudian 80, kemudian 70 ya. Kemudian berapa sini? 70, kemudian 65, kemudian 60, tinggal satu lagi, 60, 75 sini ya, misalkan 85, kemudian 80, kemudian 65 ya. Kemudian 90 nih, 90, kemudian 75, kemudian 70, kemudian 70, dan nih ada yang kurang ya, 80, 85, 70, 90, 75, 80, 75, 70, 90, 95 ya. Terus 95, 90, 65, 70, 70, 95. Nah, sini 90, 80, 90, 80, 70. Nah, 90 sini ya, 90, 80, 70. Sini 70. Pak ya. 75 ya. 75, 70. Oke. Berarti ini 65 ya di sini. 65. Lupa tadi ya. 65 berapa? Salah ini. 60. Kemudian 75. Kemudian 85. Kemudian 80 ya. Nah, kemudian di sini 65. Kemudian 65. Sini berapa? 65, 90, 90, 90, 75, 75, kemudian 70 sini, 70, 65. Oke ya. Nah, insyaallah nih udah. Nah, ini data ini yang tadinya seperti ini dibuatlah seperti yang disuruh oleh pertanyaannya ya. Susunlah dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan barisnya. Ada kolomnya ya, ada barisnya ya. Ini barisnya, ini baris, ini ada kolom-kolomnya nih. Oke ya, udah. Jadi ini belum Bapak urutkan, belum Bapak urutkan mana yang terkecil, mana yang tertinggi. Oke, sekarang kita cari soal yang kedua. Urutkan dari yang terendah sampai yang tinggi. Kita cari yang terendah di sini, lihat. Kita 80, 85, 70. Nah, ini berapa ini? Nih 70, ada 60, 65. Nah, 60 ya. Nih, terendah berapa? Kita tahu 60. Nah, ya. Oh, ini. Kita cari nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah, yang C dulu ya. Yang C. Kalau kita yang carilah
Nah, kita urutkan dulu. Urutkan dari yang terendah sampai yang tinggi. Berarti yang terendah dulu kita cari 60 berarti ya. Sudah tahu di sini. Berapa? Terendah 60. Nah, kita cari yang tertingginya. Nah, ya, tertinggi berapa? Tertinggi di sini berapa? 95 di sini, berarti di sini nanti. Ya, kalau kita urutannya di sini ya, 95 berarti. Oke, kita sebelum ini ya, kita isi dulu yang C tuh ya. Cari nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Tadi ya udah tahu ya. Saya urutkan dulu aja ya, sama sesuai dengan soal. Urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Yang rendah berapa dulu? 60. Udah 60 berapa? Ada berapa? 60 ya. 60 di sini 1 ya. Nah, tadi. Nah, ini 61. Kemudian ada lagi nggak di sini? Nah, nggak ada. Kemudian ini udah 60, 65. 65 ada 2 ya. 65. Sini ada 2. 65. Nah, di barisan ini ada nggak? Nggak ada. Sini ada. 65 ya. Di sini ada nggak? Ada. Di sini ada. Nah, udah 65 berapa? 65 di sini udah 65 tadi. Nah, di sini berapa lagi? Kita urutkan. 65 70 ya. Sini 70 nih. 70 di sini ada nggak 70? Tidak ada. Tidak ada. Nah, di sini ada 2. Tulisan sini 70. Ya, dari kiri ke kanan ya. 70. Nih, 70 ada 3 di sini. Di baris di kolom yang ketiga ada 3 70 ini. 70. Terus sini ada di sini 1. 70. Kemudian di sini ada 70. Oke. Ada lagi tidak? Oh, ya. Sini ada 2 nih. Kita masukkan sini. Sini 70. Ini ada 3. 70 sini. Oh ya, di sini ada nih. Lupa di sini ya, berarti sini. Oke, nanti lihat 70. Sekarang udah 70. Oke ya, udah berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 ya, betul 6. Sekarang berapa? Udah 70, kita cari 75. Oke, 75 ya, 75. Nah, di kolom yang ketiga ada tidak? Ada 2 ya. 75 di sini 75. Dan di sini 1 ya, 75. Di sini 1 ya, 75. Lanjut, ada lagi tidak? Tidak. Udah 75 berapa? 80 ya. 80 di sini ada di kolom pertama dan ya di baris pertama, kolom pertama di sini. Ada 2 ya. 80. Terus 80. Terus di baris yang kedua, di kolom kedua di sini, baris kedua ada 1 ya. Apa? 80. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Nah, di sini ada. Nah, oke. Sudah 80 berapa? 85 berarti. 80. Ya, 85. Ini enggak ada di sini 1. Ya, di sini enggak ada. Ah, di sini ada di kolom ke 3. Oke, kolom di kolom ke 4 ya. 1 2 3 4 ya. Nah, di sini tidak ada. Udah 85 berarti berapa? 90. 90 sini ada 1. Kemudian sini 1 ya. Di sini tidak ada. Di sini 2. Nah, ada 2 di sini. 90 ya, 90. Nah, di sini ada 2. Di sini tidak ada. Tinggal berapa berarti? 90 95 ya, 95 berarti. Kita cari dulu.
95. Sini ada, sini tidak ada. Di sini nanti dulu ya, kita di sini 95. Ada yang kurang kayaknya ini ya. 90, 95. Oke, 95 itu ada 1, 2, 3. Sudah 3 ya. 95 ada 3. Bisa di sini. 95 itu ada 3. Ada yang kurang mana ya? Kita cari lagi ya. Ini salah, maaf nih. Kita ulang lagi coba. 60 ada berapa? 60. 60. 61, betul. 65. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 70 kita. 70 di sini nggak ada. 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. 75. Lagi di sini 75. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. 80. 80. 1, 2, 3, 3, 4. 84. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, 85 nya ada. 85. 85. 1, 2. Ini ya, coba 85. 85 nya itu 1, 2. Ada 2 ya. 85 ada 2. 85 ada 2. 1, 2. 90 sampai 90. 90. 1, 2, 3, 4, 5. 90. 1, 2, 3, 4. Oke, 90 jadi kurang 90. Oke ya, makasih ya. Maaf ya anak-anak ya. Kalian harus teliti nanti ya. Oke, jadi inilah setelah ini ada data yang disusun. Tadinya datanya ini berbentuk seperti ini. Kita susun sesuai dengan perintah soal ya, disusun teratur dalam bentuk kolom dan baris nih. Kolomnya ya, ini kolom-kolom ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 baris. Ya, jumlah siswanya ada jumlah angkanya ada 6. Ada 3, 30. Lupa. Ada 3, 30. Ya, ini adalah angka sesudah diurutkan. Jadi kita bisa tahu ya di sini. Nih, angka sudah diurutkan seperti ini. Dari yang terkecil ini ya, yang terkecil. Nah, yang terkecil kita kasih warna merah. Ini yang terkecil. Ini yang paling tertinggi ya. Kita warna hijau ya. Warna hijau ini. Nah, ini ya, kita tahu ya, yang terkecil, yang tertinggi kita kasih warnanya supaya jelas. Oke, nah ini kita tahu ya. Jadi adalah data yang nilai ulangan ke-30 siswa ini setelah kita urutkan ya, urutkan dari yang terendah, ini yang terendah sampai yang paling tinggi ini 95. Ini tinggi. Ini adalah jumlah nilai dari ke-30 siswa kelas 5 setelah ulangan, setelah dinilai oleh bapak gurunya. Nah, sekarang lihat, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Oke, nilai yang paling tinggi. Paling tinggi dulu, nilai yang tertinggi berapa? 95. Oke. Oke, nilai yang terendah. Nilai terendah berapa? 60. Oke. Ya. Oke, coba anak-anakku. Bapak tulis. Ada
Ya, coba anak-anakku, kita akan coba lagi ya. Coba Bapak akan bersoal. Ada berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Oke, yang tertinggi ada berapa? 3 siswa ya. 3 siswa. Selanjutnya, contoh sini. Ada berapa siswa yang mendapat nilai 80? Ya. Ada berapa siswa yang dapat nilai 80? Ya, coba kita kasih warna ini 80. 1 ya. Nih. 1 2 3 4. Jadi ada 4 siswa. Ada 4 siswa. Selanjutnya, buat soal lagi. Ada berapa siswa yang mendapatkan ya? Ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 75? Ya. Contoh sini. 75 ada berapa orang siswa 75? Kita kasih warna biru. 75. Ini 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 siswa. 5 siswa. Oke ya, anak-anakku. Yang terpenting ya untuk mencari ini kalian nanti urutkan dulu ya. Nilainya itu dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Ya, kita coba contoh soal yang kedua. Perhatikan di sini. Contoh soal yang kedua. Hasil penjualan barang-barang koperasi sekolah selama 6 hari adalah hasil penjualan barang-barang koperasi sekolah selama 6 hari adalah Senin 40.000, Selasa 50.000 rupiah, Rabu 60.000, Kamis adalah 70.000 rupiah, Jumat adalah 40.000 rupiah, Sabtu adalah 65.000 rupiah. Ini adalah data yang kita terima ya, yang data yang kita dapati sekarang ini selama penjualan koperasi sekolah selama 6 hari, dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini ya. Nah, pertanyaannya gimana? A. Dari data di atas tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai nanti dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris ya, dari kolom dan baris ya, kolom dan baris. B. Carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Nilai ini berarti nilai rupiahnya ya, nilai uangnya. Oke. Kemudian yang C, urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Urutan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Berarti nanti kita akan mengurutkan ya. Ininya apa? Urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi, bisa nanti ya, dari harga jadi. Oke. Kita jawab dulu yang A. Dari data di atas tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Kamu boleh bisa seperti ini ya. Hasil penjualan barang, ini judulnya ya nanti ya. Hasil penjualan barang koperasi selama 6 hari ya. Ya, kita tulisnya hari apa? Mulai hari Senin jadi. Hari Senin. Hari Senin ya. Senin. 1, berarti nomor 1 hari Senin. Berapa? Hari Senin 40.000 ya. 40.000. Hari Senin 40.000 ya. Hari Senin 40.000. Kita tulis dulu Selasa. Ya,
Selasa berapa? 50.000. Selasa 50.000. Terus udah Selasa, di sini Rabu. Rabu berapa Rabu? Rabu itu 60.000 ya. Ini. Rabu itu 60.000. Rabu 60. Kamis ya, Kamis Kamis 70.000 ya. Kamis 70.000. Kamis RP 70.000 ya. Kemudian Jumat 40.000. Jumat 40.000. Terus Sabtu 65.000 itu adalah 65.000 ya. Jadi kalian boleh seperti ini buatnya ya. Ini yang penting nanti ada kolomnya ya, ada hari dan harga ya. Pasnya 6 hari. Jadi kita tahu dari data yang seperti ini kita buat ke dalam susunan tadi ya. Susunan teratur, daftar nilai susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris ini ya. Ada kolomnya tadi, kolom dan baris. Kita hari Senin ya 40.000, Selasa 50.000, Rabu 60.000, Kamis 70.000, Jumat 40.000, Sabtu 65.000. Nah ini adalah susunan belum teratur, hanya teratur harinya aja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Tapi untuk nilainya tidak ya, untuk nilainya belum. Nanti kita sesuai dengan perintah yang pertama dulu. Sekarang soal yang kedua, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Nilai yang paling tinggi di sini lihat. Berapa sih nilai yang paling tinggi? Ya. Di sini carilah nilai yang paling tinggi dan paling rendah. Paling tinggi berapa? Paling tinggi di sini berapa? 70.000 ya. Paling tinggi berapa? 70.000. Nah, paling rendah berapa? Paling rendah sini 40.000 ya, 40.000. Ada berapa? Ada 2 ya. Jangan lupa ya, kita kasih merah. Kasih warna merah sini. Ya, 40.000 supaya. Nah, oke ya, jadi tahu ya. Jadi nilai paling rendah ya, sini soal dari nilai paling tinggi ya. Nilai yang paling tinggi berapa? Nilai paling tinggi adalah berapa? 70.000 rupiah ya. 70.000 rupiah. Nilai yang paling rendah adalah 40.000 rupiah. Oke, sekarang urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Yang terendah dulu berapa tadi? 40.000 ya, 40.000. Nah, 40.000. Ada berapa? Kita berikan dulu 40.000. 40.000 ada 2 ya. Ini 40.000. Sama sini 40.000. Ya. 40.000.
Ya, dan 40.000. Urutkan dari yang terendah sampai yang tinggi. 40.000, kemudian 50.000 ya. 50 50.000. Kemudian ada berapa? 50.000 sudah. 60.000. 60.000. Kemudian 65.000 ya. 65.000. 65.000. Kemudian 70.000. Ya, 70.000. Oke, ini hari apa aja coba ya? Hari apa aja yang paling rendah itu penjualannya? Hari Senin ya. Senin 40.000. Hari apa lagi? Senin. Hari Jumat ini. Jumat. Kemudian 50.000. 50.000 hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Kemudian hari Selasa 50.000. 60.000 hari apa? 60.000. 60.000 itu hari Rabu ya. Hari Rabu. Kemudian yang 65.000. 65.000 hari Sabtu. Hari Sabtu di sini ya. Kemudian yang 70.000 paling tinggi itu hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Jadi boleh kalian seperti ini ya. Ini diurutkan dari tabelnya seperti ini supaya mudah dibaca. Oke ya, jadi yang paling rendah ini ya. Yang paling rendah berarti hari Senin, hari Jumat. Yang paling tinggi penjualan itu selama seminggu itu adalah hari Kamis ya. Jadi urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi seperti ini ya. Kalian boleh biar tahu ya. Yang terendah adalah ketika hari Senin dan Jumat, dia mendapatkan 40.000 rupiah. Sedangkan yang paling tinggi penjualannya ketika hari Kamis 70.000 rupiah. Gimana adik-adik? Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini kalian lebih paham. Ya, kita ulang kembali di sini. Jadi kita sekarang belajar tentang penyajian data ya. Penyajian data yang baru daftar. Oke, mudah-mudahan kalian bisa bermanfaat dengan ada tutorial dari video dari Bapak ini. Mohon maaf atas kesalahan Bapak dalam pengucapannya ya. Mohon maaf. Oke, anak-anak ya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye.